mau mengerti kita, akhirnya bisa terjadi gitu. Sebenarnya kalau kita dikucilkan, saya kira tidak mungkin dikucilkan dengan ini, karena Indonesia itu potensi pasar yang besar. Jika ditendang keluar, wah, rugi sekali gitu. Sekarang contohnya aja, 80% peredaran ponsel, Cina itu udah 80% lagi ekspor ponsel yang sekarang Nexian dan sebagainya, Huawei itu tuh laku sekali gitu. Kita lihat yang ada kayak bentuk berry yang bentuk seperti banyak hal seperti itu gitu. Ya blueberry, ada blackberry sekarang, nggak tahu kan, ada yang strawberry besok kan gitu. Jadi sebenarnya bagi saya perdagangan bebas itu udah nggak bisa dielakkan, dan globalisasi tidak bisa dielakkan bagi bangsa kita. Tapi apakah ini bisa disesuaikan dengan national interest kita apa tidak? Kita nggak usah bicara pertambangan ya Mas Samsul, Pak Tiasno. Kita nggak usah bicara yang unggulan gitu. Australia aja sangat concern, sangat prihatin sekali waktu Indonesia mencanangkan swasembada pangan dengan peternakan itu. Karena apa? Indonesia itulah pangsa pasar bagi peternakan Australia. Sampai Menteri Pertanian Australia datang ke Indonesia menemui Menteri Pertanian Indonesia untuk tidak swasembada pangan. Itu sampai hanya hal-hal mengenai peternakan aja dibela gitu. Nah kita yang lebih suatu komoditi yang lebih bagus aja itu nggak dibela gitu. Yang sangat aneh sebenarnya, semua pemimpin kita tuh paling aneh Pak. Kita mensuplai energi kita ke Cina untuk meningkatkan industrialisasi mereka, akhirnya mereka surplus produk, akhirnya mereka melempar produk, ini kita menyewakan marketnya, menyediakan market, energi kita sediakan untuk mereka, market udah disediakan untuk kita gitu. Jadi saya lihat bahwa bukan keberanian kepemimpinan, semua karakter kepemimpinannya Pak. Dia untuk kepentingan siapa itu? Ini pemerintah untuk kepentingan bangsa Indonesia atau bangsa asing seperti itu? Itu hanya tanggapan saya, bukan pertanyaannya. Jadi saya seperti Mas Samsul gregetan, saya juga gregetan juga. Amerika Serikat yang sebenarnya liberal sekali, kasus itu mereka jadi proteksionis, itu bertentangan dengan nilai-nilai paham liberal itu sendiri gitu. Masa kok Indonesia tidak berani gitu kan? Saya kira Indonesia kalau andai kata menentang semua perjanjian itu, kita masih bisa mengembangkan itu potensi kita bikin produksi dalam negeri, kita lemparkan ke pasar, itu perputaran lebih cepat itu Pak. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia itu harus menyediakan market bagi produk-produk kita gitu. Bukan suntikan kur, bukan suntikan apa tuh yang PM itu, tapi adalah menyediakan market bagi produk-produk kita. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ini rupanya saya agak beda-beda dikit gitu ya. Kita ini udah dijajah penuh, dijajah oleh kapitalis. Kalau kita ini bicara teknis masalah itu ya, tadi menggarisbawahi Mas Samsul aja saya sih. Oh Pak, sebelumnya namanya begitu, belum kenal. Oh, saya Arjuno. Siap-siap buat perang gerakan dari ini apa? Dari Gerakan Revolusi Nasional. Ketua umumnya Jenderal Diasno, dan saya ini sekjennya, gitu ceritanya. Tadi udah dijelasin. Jadi Indonesia ini kalau yang dianut itu sistemnya kapitalis seperti yang ada sekarang ini, itu buat sampai kapanpun. Anda ini bicara cuma mau capek aja. Lah udah sistemnya itu kapitalis, mau diapain itu kita udah nggak cocok gitu. Nah, tadi disebut kita ini pemuda ini nanti masa depanmu, tanggunganmu. Nah, ini yang silakan kan tanggungannya gitu. Nah iya kan begitu. Nah terus sekarang kita mesti cari ya tanda-tanda negara, sebuah negara yang dijajah itu apa. Kalau sebuah negara itu hidupnya itu dari pajak, jadi yang diagol-agolkan itu pajak. Jadi rakyat itu pokoknya diupah pajak gitu. Terus akhirnya dikorupkan gitu. Terus yang kedua, tanda-tandanya itu Indonesia menjadi sumber bahan baku. Tadi dijelaskan kita ini gemari bawah jinawi apapun ada. Lalu yang ketiga, sumber